Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapak ialah: pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapak. Selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati kedua orang tua adalah sesuatu kewajiban selama apa yang dikehendaki oleh kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormatinya. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Sesuatu yang hukumnya boleh menurut Allah, tapi apabila itu diperintah oleh kedua orang tua, maka hukumnya berubah menjadi satu kewajiban. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mubah, sebenarnya boleh menurut agama, tetapi diperintah oleh kedua orang tua, maka menjadi wajib. Contohnya berdiam di rumah. Nah, berdiam di rumah adalah sesuatu yang boleh. Tapi bila disuruh oleh mama atau abah, kamu kayak hari ini berdiam di rumah aja, jangan keluar-luar. Nah, itu jadi satu kewajiban. Jadi satu kewajiban. Empat, janganlah ia berjalan di hadapan keduanya. Ada beradab itu di hadapan kuitan berjalan. Yang kelima, janganlah ia mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Jadi suara kita mesti volumenya di bawah orang tua. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan atau menyahut panggilan keduanya, walaupun di dalam sembahyang sunat. Perhatian sembahyang witir umpamanya, bakiyau mama. Nah, kita lebih utama menyahut panggilan mama itu daripada meneruskan sembahyang witir. Bahkan kalau kita mengetahui bahwa kalau kita kadang menyahut mama itu kecewa, itu jadi berdosa. Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya, kecuali sembahyang fardu. Nah, itu kada apa-apa kita meneruskan, kada menghiraukan panggilan kedua orang tua. Kalau masalah sembahyang sunat atau rahatan kita mengaji, membaca Al-Quran, atau perahatan kita mutalaah, nah orang tua bakiyau, nah mau kada mau itu kewajiban kita adalah menyahut panggilan kedua orang tua itu. Yang ketujuh, hendaklah ia senantiasa menuntut keridhaan keduanya, selalu minta ridai, minta ampuni
kepada kedua orang tua. Yang kedelapan, hendaklah ia bersikap tawadhu kepada keduanya. Yang kesembilan, janganlah ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Baik kita menyebut di hadapan sidin atau kita menyebut di hadapan orang lain. Mama tuh aku emo ko si wahini, nang pamannya. Mama tuh aku wahini maharagunya. Nah, kita menyebut-nyebut itu adalah bukan sikap yang beradab kepada orang tua. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Jangan mencilingi mata lawan ibu bapak. Nah, mencilingi mata itu harus memandang dengan kehinaan. Itu perbuatan orang yang durhaka. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Yang ke-12, tadi yang ke-11, yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Jangan hendak berangkat musafir kecuali ada izin. Musafir nang kayak apa? Nang mesti ada izin orang tua nito. Walaupun kita sudah belain rumah lawan sidin, tetap dituntut izin orang tua. Apa merasa sudah ganal, merasa sudah bebini, merasa sudah belain rumah, kalau mau musafir kada bapadahan lagi lawan orang tua, nah kada boleh. Walaupun sudah berpisah lawan orang tua, tetap kalau urusan kita musafir itu mesti izin kepada keduanya. Musafir apa? Seperti musafir jihad. Musafir jihad itu artinya musafir hendak berperang melawan orang kafir. Itu ada boleh tanpa izin dari orang tua. Safaru ziarah, musafir ziarah. Nak ziarah ke Wali Songo umpamanya. Nak ziarah kemana? Nah itu kada boleh kalau kada dapat izin dari kedua orang tua. Musafir haji, umrah yang sunat, nak berangkat umrah sunat atau haji sunat, kada boleh kalau kada izin kedua orang tuanya. Safaru tijarah, musafir perdagangan, nak bertukar barang musafir. Nah itu mesti ada izin kedua orang tua. Kecuali musafir haji atau umrah yang wajib. Nah itu walaupun kedua orang tua kada memberi izin, tetap kita musafir haji umrah yang wajib. Atau musafir menuntut ilmu, musafir untuk menuntut ilmu, walaupun ilmu yang dituntut itu fardu kifayah, seperti ilmu nahu contohnya. Nah itu boleh kita musafir walaupun kada ada izin oleh kedua orang tua. Tentunya di tempat kita, di kampung kita kada ada orang yang melajari itu. Misalnya kalau hendak belajar ini ilmu nang ini mesti ke Pulau Jawa, oleh kita kada ada yang melajari itu. Sedangkan menuntut itu ilmu fardu ain atau fardu kifayah. Nah itu boleh kita musafir walaupun orang tua kita kada merestui. Tapi kalau di kampung kita ada aja orang melajari itu, nah kada boleh juga. Di kampung kita banyak aja orang melajari nahu itu, nak ke Jawa mah pokoknya sekolah nah kada kawa di garasi itu. Lain di kampung kita kada ada. Janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya.
Nah, apabila 12 perkara itu kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka kita disebut ngarannya albar liwalidaih, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Apabila salah satu di antara 12 itu kita kadang melaksanakan, maka kita disebut al-aq liwalidaih, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.